Halo semua, kembali lagi di channel KDRT. Nah, sekarang kita udah waktunya kualifikasi. Yang muter pertama itu Hendra. Kita cuma punya waktu 40 menit untuk melakukan kualifikasi. Dan kedua pembalap harus melakukan hot lap. Jadi dua-duanya harus keluar. Jadi strategi kita nanti kita akan bagi kurang lebih itu ada 40 menit ya, space-nya dihitung kita sama speed stop, hot lap, cooling down dan segala macam. Mungkin kita bisa ngebagi antara Hendra dan gua itu 7 lap. Jadi nanti Hendra akan keluar sebanyak 7 lap. Begitu Hendra selesai 7 lap, nanti dari manajer akan ngasih tahu Hendra untuk box masuk, dan gua udah bersiap-siap untuk segera menggantikan Hendra untuk melakukan kualifikasi. Mudah-mudahan lancar, doain aja, dan kita berharap nggak ada masalah lagi seperti semalam. Semuanya udah selesai, udah dihabisin jatah gagalnya. Waktunya kita untuk berjuang dan menang hari ini. Juga kalau kita buat perubahan setup, sebab kita sudah tak ada masa nak try. Saya kan dan kita selalu bagi kita kalau kita buat perubahan setup sangat berbahaya lah. Kalau kita buat perubahan setup untuk game 1-2 second tak perlu. Saya rasa cukup. Karena saya rasa dengan setup sekarang saja, correction ada di saya bawah, itu masih saya bisa tambah time 1-2. Kamu pun rasa boleh lagi. Pasal tadi kita nanti lagi Taiwan kita lagi teruk. Tak, ini cukup setup alignment, saya rasa cukup. Alhamdulillah, kita ada masalah semalam yang sangat pelik lah. Ya, pelik. Hari ini kita cuma kita hanya perlu
Strategi. lebih fokus Fokus, untuk ya. utama ini. Ya. Dan make sure semuanya oke lah. Strategi first driver dia ada mission. Dia punya mission buat push, jaga gap, Bikin belakang, gap. ya kan, bikin gap. Second driver maintain. Below kalau dia time gap udah bagus, Tapi ya kan? eh, Yang pertama. Siapa adalah driver? Sorry. Siapa adalah driver? Sekarang register second driver Saya. Ihsan. So- Ini first driver, Indra first driver. So that means the second driver will be the last driver. Ya. So dia maintain. Maintain sebab you will be the last driver, you akan kerja. Last driver will be to win. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga kualifikasi. Tadi sesi pertama Hendra, sesi kedua gua, dan alhamdulillah masalah yang kita hadapin kemarin malam itu nggak terjadi lagi di hari ini. Semuanya maksimal, tim udah juga bekerja dengan baik, dan tinggal kita atur strategi aja bro ya. Tinggal kita atur strategi. Kita tadi hasil kualifikasinya kita di posisi kedua. Nah, kedua itu nggak juga harus buat kita ngerasa senang diri, karena memang ini perjuangannya masih panjang. 88 lap, bukan tentang siapa yang kenceng. Kalau kualifikasi oke, kita menentukan waktu yang terbaik. Mungkin kita di posisi kedua, tapi apapun itu race aja, yang sprint aja, semua bisa berubah. Apalagi ini 88 lap. Jadi bukan tentang kenceng-kencengan, tapi tentang teamwork. Bagaimana koordinasi gua sama Hendra untuk balapannya seperti apa. Begitu juga dengan pit crew, kita koordinasinya seperti apa. Nah, itu semua kita saling komunikasi dengan baik supaya hasilnya bisa lebih maksimal. Nah, tadi kita juga udah diskusi sama manajer, sama chief engineer-nya juga, kira-kira strateginya seperti apa sih yang kita mau pakai. Mulai kita lihat kompetitor dulu, karena memang ini kan endurance ini startnya itu barengan. Banyak kelas yang kita banyak kelas yang berbeda di start yang sama. Nah, jangan sampai kita fight sama yang memang bukan kompetitor kita. Otomatis kan kita juga harus mengenali kompetitor-kompetitor kita itu pakai mobilnya warna apa, terus startnya di posisi berapa. Tadi kita udah obrolin semua. Meskipun posisinya itu 1, 2, 3, gapnya itu jaraknya 1 detik, 1 detik, 1 detik, tapi di grid line itu rapet karena dia rolling start, jadi gridnya itu nggak cukup jauh ya, jadi rapet tuh antara 1, 2, 3 berurutan itu deket-deket. Nah, otomatis ini akan menjadi challenge untuk pembalap pertama, dan kita memutuskan pembalap pertamanya adalah Hendra yang start duluan ya bro ya. Nah, di sini juga misinya Hendra adalah mempertahankan posisi, itu yang pertama dulu, mempertahankan posisi kita. Kedua, karena untuk masalah ngambil yang pertama itu nanti juga akan berjalan dengan sendirinya selama kita bisa ngatur strategi dengan benar. Karena nanti begitu dengan ada pit open, pembalap masuk ke dalam pit, itu semua posisi pasti akan berubah semuanya. Sama seperti kalian nonton F1, tadinya dia ke 1, ternyata box masuk pit, posisinya berubah, melorot gitu kan. Tapi yang lain oke, belum masuk, nggak apa-apa dia melorot, tapi begitu yang lain masuk dia bisa naik lagi. Nah, terus akan silih berganti seperti itu, karena memang ada yang namanya regulasi pit stop. Nah, mana pit stopnya kita nggak seperti F1 mungkin cuma 3 second, ini minimal 3 menit. Jadi nggak secepat F1, jadi semuanya juga harus berlangsung secara safety. Dan setelah ini tim nanti akan melakukan simulasi untuk melakukan pit stop. Jadi refuelingnya kira-kira kita kan nyewa kren ya, kren itu jadi semacam kayak bukan kren, sorry, rig, kren wah gedean, nurunin kontren udah. Kita pakai rig, jadi rignya itu buat ngatur flowing melalui gravitasi kira-kira berapa debit per menitnya buat masuk ke dalam tangki. Terus untuk penggantian ban, nah semua kru harus melakukan simulasi. Begitu juga dengan pembalapnya, penggantian pembalap kira-kira seperti apa flowingnya gitu kan. Gue di posisi mana ketika Hendra mau keluar, begitu juga sebaliknya. Jadi itu semua juga jangan sampai nanti pas ketika balapan kita baru coba-coba. Jadi semua harus tahu posisinya di mana, stepnya seperti apa, dan safety-nya seperti apa yang paling penting. Ya udah, sekarang udah jam 2 sore. Kita mau istirahat dulu, nanti 18.30 kita akan start. Nih
kita ini bro harus cukup energi nih bro. Oke, Gitu. Makan juga kita nggak boleh Makan terlalu bagus, dekat, istirahat ya kan? bagus. Ya paling nggak kita sejam sebelum start tuh udah harus ada isi perut makan, ya kan? Jangan sampai kekurangan gula juga karena kita perlu energi instan, perlu coklat nih sebenarnya nih, gitu. Nah, ya udah ikutin aja terus videonya, doakan mudah-mudahan kita bisa berhasil mengibarkan bendera Indonesia di negeri Malaysia. Bukan untuk bersaing, tapi kita adalah negara yang bersahabat, berkompetisi secara sportif. Maju terus Indonesia. Risiko pertama, driver kena keluar dulu, berhenti, Off engine. driver keluar, kalau boleh ini tolonglah apa Second driver tolong first driver. tolong untuk keluar. Jadi engine off ya. Engine mesti wajib. Pasti off. Wajib engine off. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudahkanlah dan lancarkanlah hari ini. Dan sesungguhnya kemenangan hanya milikmu, dan kami berpasrah kepada Engkau. Berilah kami kekuatan dan kemudahan, kelancaran, keselamatan. Amin ya Rabbal Alamin. Bantai Motorsport! Go! Oke, kita sudah hampir memasuki waktunya start dan sekarang semua udah sitting position di line up. Nanti semua pembalap akan berbaris, akan diatur posisinya sesuai dengan grid yang sudah ditentukan. Ketika grid sudah ditentukan, pit exit dibuka, semua pembalap konvoy mengikuti safety car sampai nanti safety car masuk. Safety car udah lampunya mati, safety car masuk, lampu akan menyala merah. Begitu hijau, pembalap semua boleh balapan alias race. Nah, di situ baru pembalap boleh melakukan overtake. Tapi selama lampu belum hijau, itu pembalap tidak boleh melakukan overtake, harus tetap di posisinya masing-masing. Sitting lap position sambil rolling. Nah, ini yang pertama start Hendra. Habis itu gue. Jadi strateginya Hendra akan melewati 22 lap dulu. Kurang lebih kita hitung waktunya sejam. Masuk pit stop, gue akan ngebantu Hendra untuk keluar. Begitu Hendra keluar, fuel mulai diisi. Fuel isi, rignya sudah pindah, baru tire boleh diganti, ban boleh diganti. Jadi nggak boleh barengan, fuel sama ban nggak boleh ganti barengan. Fuel dulu, fuel aman, cuma ada 3 orang, yang satu ada berjaga-jaga memegang alat pemadam kebakaran. Baru begitu selesai, rignya udah masuk, crossing yellow line, baru penggantian ban. Dan pada saat ganti ban, Hendra harus bantuin gua untuk masuk ke dalam mobil untuk pemasangan seatbelt dan segala macam. Baru gua exit untuk melewati 22 lap berikutnya. Yaudah, doakan mudah-mudahan hari ini kita bisa berhasil mencetak waktu yang terbaik, hasil yang terbaik. Kemenangan kita pasrahin, mudah-mudahan Allah tentuin hari ini kita buat menang.
Belum ada instruction. Cuma kalau fuel habis masuk aja. Ada instruction. Ada berapa bro pas belok? Oke. Sudah 15 lah. Kita sudah 15. Tapi dia sudah kasih instruction di sini. Lalu dia sini ada free open. Ini tak ada kan? Tapi boleh kan? Dia sudah 18 lap. Sepatutnya boleh. Harusnya Tak ada- boleh, tak ada iya. instruction. Kita bisa komplain nanti. Kan regulation 15 kan? Ya. Lagi tersisa untuk menyelesaikan 88 lap balap endurance ini. Dan sekarang Hendra ada yang di dalam track. Semua bergantung sama Hendra. Dari semua drama yang terjadi, technical problem yang terjadi yang sekarang juga masih belum terselesaikan, mesin kita nggak optimal. Sekarang kita masih bertahan di posisi keempat. Mudah-mudahan ada keajaiban. Di 3 lap terakhir ini kita bisa naik ke posisi ketiga. Doain aja. Pas, bro. Juara 3, bro. Juara 3. Serius. Juara 3. Benar bro. 3. Ini dia masih pit stop. Lap terakhir dia problem. Masih pit stop. Kasihan ya Allah. Gue yang dikasih sakit, lo yang dikasih kuat aja. Aman yang penting tim. Keren. Ini betul-betul. Ini baru endurance. Hero. Ya kan? Ini hero. Lu hebat lah. Kita. Oh enggak. Rezeki kita.
Rezeki. Takkan salah alamat. Salah alamat bro. Ah. Alhamdulillah berakhir sudah 88 lap dan akhirnya kita bisa berhasil meraih posisi ketiga di kelas 1800 cm. Dramanya banyak banget. Harusnya tadi kita start di posisi yang udah bagus karena hasil kualifikasi kita itu kita di posisi kedua. Tapi sangat disayangkan di lap-lap awal memang ya inilah resiko balapan memang. Lap-lap awal itu pasti akan menjadi pertarungan yang sangat sengit. Pembalap-pembalap di belakang itu pasti juga akan berusaha untuk merebut posisi. Nah, di lap kedua, di turn 9, Hendra ditabrak sama Toyota FT86 dan akhirnya sampai melintir, bumper depan belakang hancur. Dan yang paling merugikan kita adalah ECU kita itu jatuh yang di dalam. Jatuh, akhirnya kayaknya ada sedikit fail di dalamnya, entah kayak ya biasa kayak handphone jatuh ada error gitu ya. Akhirnya mesin bincang. Masih ada 86 lap yang harus kita lewatin dengan kondisi mesin bincang. Akhirnya Hendra komunikasi, bro mesin berebut apa segala macam. Oke Hendra, tahan kita bilang. Karena kita masih di lap awal, pit open after lap 15. Setelah lap 15 baru pit boleh open. Kita berharap 15 lap nih Hendra bisa tahan dulu. Akhirnya 15 lap lewat, Hendra masuk dan semua kita cek kayaknya masalahnya bener ada di wiring. Kita tadi pikirnya grounding atau apa, ternyata ya itu masalahnya ada di ECU. Namun ya itu ECU kita nggak punya cadangan. Akhirnya kita ngobrol sama chief engineer, kita ngobrol sama manajer, keputusannya seperti apa. Mau kita selesaikan masalahnya, tapi mobil terlalu lama di pit, kita akan rugi. Terlalu banyak lap yang terlewat. Akhirnya keputusannya oke, ini masalahnya bukan di mesin, ini masalahnya di wiring. Harusnya kita paksain, ini tidak akan ngebuat mesinnya mati. Tapi masalahnya adalah power kita drop sangat jauh. Sampai tadi, bayangin, mesin 1800 cc yang harusnya horsepower-nya 280 horsepower disalip dong sama Myvi di street. Sampai Myvi pun salip. Myvi itu ya, kode kita tuh apa ya, di Sirion kalau nggak salah ya. Cuma, ya oke dia swap engine, dia main di 1500 cc. Tapi 1800 disalip sama 1500 itu kayak sayang banget. Itu menunjukkan kalau memang power kita benar-benar drop jauh. Nah, setelah ke accident itu, kita mundur ke posisi 6. Posisi 6. Oke, lap 15 masuk, Hendra masuk, akhirnya ganti, gua masuk. Gue coba penetrasi lagi, gue coba push. Akhirnya lap yang ketinggalan, kita bisa naik 3 lap. Gue bisa ngejar 3 lap ke depan buat lebih maju. Dari 6 kita naik lagi, kita ke posisi 4. Posisi 4, setelah gue muter bertahan di 4, gue ganti sama Hendra. Cukup lama kita bertahan, sampai di lap-lap terakhir itu kita di posisi keempat. Akhirnya sayang tadi gue juga sedikit bermasalah karena gue kurang tidur. Gue udah pucat banget. Akhirnya harusnya gue yang menyelesaikan lap terakhir. Terpaksa Hendra yang nyelesain lap seluruhnya. Alhamdulillahnya dia dikasih fisik kuat hari ini untuk nyelesain 20 lap lebih yang terakhir. Dan di last lap inilah letak keuntungan kita. Posisi ketiganya pit stop masuk. Masalah terjadi pada dia, nggak keluar. Kita tunggu sampai checker flag. Oke, kita lewat checker flag, dia masih belum keluar pit stop. Disitulah letak keberuntungan kita dan kita berhasil juara ketiga di endurance 88 lap ini. Nggak mudah. Semua balap endurance nggak mudah. Kalau kalian ngikutin, baca sejarahnya, nonton film apa segala macam balap endurance, tapi disitulah letak keseruan balap endurance. Disinilah letak yang membedakan balap endurance dengan balap sprint. Nikmatnya balap endurance di sini. Fisik pembalap diuji, mental pembalap diuji, kekuatan kendaraan diuji, kerja sama tim semua juga diuji. Pengambilan keputusan di saat-saat genting itu juga sangat menentukan supaya kita sebagai tim keseluruhan kita bisa berhasil untuk podium. Nanti silakan, nanti kita kasih cuplikan-cuplikan karena nggak mungkin kita tayangin seluruhnya 4 jam race-nya. Kita akan kasih cuplikan-cuplikan seru pada saat kita balapan. Nah, keseruan cuplikannya juga nanti kita tayangin pakai videonya dari Blackview. Nah,
Karena kenapa kita pakai Blackview? Karena Blackview itu beda ya. Kalau kita pakai GoPro kayak gitu kan, powernya terbatas ya. Jadi kalau kita balap endurance tentu nanti takutnya tiba-tiba mati. Kalau Blackview kan selalu terkonek sama power unit gitu dari apa namanya, charger atau lighter yang ada di mobil. Jadi semua kejadian itu tercover di kamera Blackview. Kita pakai Blackview. Nah, untuk pengereman juga 88 lap lulus. Remnya nggak ada masalah sama sekali. Kita pakai kampas rem Elite. Kalau kalian mau ngedapetin performa yang sama, jangan lupa pakai kampas Elite. Dan yang pasti support dari SolarGuard Indonesia. SolarGuard Indonesia itu yang selalu mensupport KDRT dari tiap seri, tiap balapan. Nggak pernah ketinggalan dia support KDRT untuk terus maju. Mudah-mudahan SolarGuard juga makin maju di Indonesia dan makin laris yang pasti. Kalian harus pakai karena gua pakai itu juga di mobil balap yang di Indonesia. Begitu juga mobil harian gua pakai kaca film dari SolarGuard. Gua pakai yang Black Phantom, adem banget. Selanjutnya terima kasih juga sama LMP Autolight Indonesia karena atas sumbangan lampunya kita bisa balapan night race ini bisa lebih maksimal lagi karena penerangan walaupun track maksimal tetap kita butuh lebih maksimal lagi untuk penerangan yang memang benar-benar menyorot ke apex atau ke bagian track supaya kita initiate-nya untuk belok itu jadi lebih pede ya karena memang visibility itu mempengaruhi percaya dirinya pembalap ketika lagi melakukan balapan. Nah, selanjutnya terima kasih untuk Redmi Indonesia sebagai sponsor utama kita yang mensupport sampai kita ada di sini, juga untuk Banteng Motorsport, gak lupa. Terima kasih udah mensupport kita. Ya udah segitu aja. Nanti rencananya kalau kita dikasih rezeki lagi untuk balap endurance, kita mau bikin formasi kayaknya 3 pembalap. Kita tetap butuh 3 pembalap ya. 2 pembalap terlalu berat, kerjanya terlalu keras. Kita udah ukur, oh oke deh, kayaknya ideal 3 pembalap. Siapa pembalap ketiganya? Rencananya juga mau ngajak Ridwan Hanif. Beranikah Ridwan Hanif menerima tantangan untuk balapan endurance 88 lap? Harus berani dong. Siap-siap ya Ridwan ya. Nanti di tahun depan kita akan balapan bareng endurance race lagi. 3 pembalapnya formasinya. Gue, Hendra, begitu juga dengan Ridwan Hanif. Yaudah, buat kalian yang suka sama video kita, silahkan like, comment, dan subscribe. Jangan lupa follow KDR Team 22. Follow juga Instagram gue, Cantik99. Begitu juga dengan Ridwan Hanif. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya yang gak kalah serunya. Dah.